Pria itu dengan santai mengambil batang besi seberat 1000 jin sebagai anak panah. Kemudian dengan mudah menarik busur raksasa yang membutuhkan kekuatan 10.000 jin. Terakhir, dia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk melepaskan tali busurnya. Dan seketika itu juga, lanskap akan berubah. Sekaranglah saatnya. Setelah memastikan banjir tidak akan mengancam desa, raksasa Mere langsung tertidur pulas. Dia telah melindungi desa ini selama ratusan tahun. Dan sebagai anggota ras raksasa, mengapa dia memiliki ikatan yang tak terpisahkan dengan manusia? Hanya karena saat bepergian di masa mudanya, secara tidak sengaja, dia berteman dengan anak-anak desa. Dan di antara mereka, yang paling dekat dengannya, seorang gadis, sayangnya menderita penyakit parah. Setelah mengetahui bahwa keinginan terbesar gadis itu adalah melihat bintang-bintang dari dekat, Mere tanpa ragu mengangkat gadis itu, beserta teman-temannya dengan kedua tangannya, dan berjanji untuk menembak jatuh bintang-bintang, dan mempersembahkannya di makam gadis itu. Begitulah, tanpa disadari dia menjadi dewa pelindung desa selama ratusan tahun. Hingga sekarang, Mere akhirnya memutuskan untuk meninggalkan desa, untuk mengikuti seleksi pahlawan yang diadakan di ibu kota kerajaan. Jika menang, dia akan mendapatkan hadiah uang yang besar. Nantinya, tidak hanya rumah semua penduduk desa akan direnovasi, kemakmuran desa juga akan segera terwujud. Namun, seorang anak laki-laki kecil merasa sedikit khawatir. Dia merasa Mere mungkin bahkan tidak akan lolos ke babak final. Lagi pula, ibu kota kerajaan sudah dipenuhi oleh berbagai pahlawan terkenal. Tetapi ayahnya mengatakan kepadanya bahwa Mere jauh lebih kuat daripada yang dia bayangkan. 8 tahun yang lalu, pasukan Raja Iblis pernah mengunjungi tanah ini. Semua desa di sekitarnya hancur tanpa kecuali, hanya desa mereka yang tetap utuh. Hanya karena Mere setiap hari mengarahkan busurnya ke pasukan Raja Iblis. Meskipun tidak ada satu panah pun yang dilepaskan, tetap saja pasukan Raja Iblis gentar, dan tidak berani menyerang desa yang dilindunginya. Setelah mendengar itu, anak laki-laki itu masih sedikit gelisah. Namun, ayahnya hanya membuka jendela dan membiarkannya melihat bintang jatuh. Hanya dalam sekejap, anak laki-laki itu mengerti bahwa itu adalah panah yang dilepaskan oleh Mere. Hanya saja karena kecepatannya terlalu tinggi, panah itu terbakar. Dan keahlian memanah yang luar biasa bukanlah satu-satunya kemampuan Mere. Dia juga memiliki penglihatan luar biasa yang dapat melihat hingga cakrawala. Panah bintang jatuh yang dilepaskannya memiliki kekuatan dewa yang tidak dapat ditangkis atau dihindari. Dan selanjutnya, Sura yang muncul, memiliki mata langit yang dapat melihat setiap detail. Anak laki-laki itu bernama Kuro. Indera persepsinya yang sangat tajam dan kehati-hatiannya memungkinkannya untuk selalu mendahului musuh. Namun, baru-baru ini Kuro menyadari bahwa mata langitnya yang maha tahu mulai melemah. Mungkin dalam beberapa tahun, dia akan menjadi orang biasa. Dan untuk memanfaatkan sisa kemampuannya, Kuro menyetujui undangan untuk bergabung dengan 29 jenderal, dan meminta untuk membawa peri bersayap bersamanya. Meskipun peri tampak tidak memiliki kekuatan bertarung, ia dapat membantu Kuro memaksimalkan mata langitnya. Dalam perjalanan ke tujuan mereka, seekor Hydra mengincar mereka. Melihat itu, Kuro segera bersiap untuk bertarung. Dia berencana untuk menembakkan anak panah ke ganglion di tenggorokan Hydra saat ia membuka mulutnya untuk mendapatkan waktu melarikan diri. Namun, 29 jenderal sama sekali tidak panik. Dia bahkan menyuruh Kuro untuk tidak ikut campur, karena dia sudah menyiapkan pengawal. Aku akan bergerak sekarang. Hanya dengan satu tebasan, Hydra yang sebelumnya sangat sombong itu pun tewas. Melihat semua ini dengan mata kepalanya sendiri, Kuro penuh dengan ketidakpercayaan. Dia sudah tahu kalau Soujiro ada di atap mobil, tapi dia tidak pernah menyangka kalau Soujiro juga bisa, sama seperti dirinya, menemukan titik lemah fatal ular naga itu dalam sekejap. Dan juga bisa membunuhnya dengan mudah hanya dengan satu serangan. Hal ini membuat Kuro merasa bersyukur Soujiro adalah rekan satu timnya, bukan musuh. Seberapa hebat si tokoh utama ini? Gundam raksasa yang tak terkalahkan oleh orang lain. Dia kalahkan dengan mudah hanya dengan satu tebasan. Aksi yang luar biasa ini membuat gadis di sampingnya tercengang. Padahal dia sudah mengerahkan seluruh sihirnya tapi tetap tidak bisa menghentikan robot itu. Sian pedangnya begitu hebat, karena dia adalah seorang penjelajah waktu dari bumi ke dunia lain. Sebagai penerus tunggal aliran Shinkage Ryu, keluarga terkalahkan di dunia lain ini. Dan ceritanya berawal 2,5 menit sebelumnya. Gadis itu bernama Yuno. Kota tempat tinggalnya dibangun di sekitar labirin besar tempat Raja Iblis berada.
sihir yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar. Bahkan sahabatnya tewas tragis di depannya. Mereka bahkan pernah berjanji untuk menjelajahi labirin dan mencari harta karun bersama. Tapi sekarang dia hanya bisa melarikan diri dengan putus asa. Boneka sihir membantai manusia di mana-mana. Seorang gadis tak berdaya terinjak sampai mati di depannya. Namun, dia akhirnya ditemukan oleh boneka sihir. Dia segera mengucapkan mantra dan mengalahkan boneka sihir itu di saat-saat kritis. Tapi kemudian dia menyadari kalau dia sebenarnya memiliki kesempatan untuk menyelamatkan sahabatnya dengan kekuatannya. Dia sangat menyesali ketidakmampuannya, tapi saat ini dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Boneka sihir yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya. Dia terpaksa menggunakan semua jurus yang dia pelajari. Namun, itu hanya seperti menggelitik. Dengan putus asa, dia hanya bisa menyerah. Tapi jika dibiarkan, gadis itu jelas akan mati. Saat inilah seharusnya ada adegan pahlawan menyelamatkan sang gadis. Di saat-saat kritis, tokoh utama muncul dengan gagah. Di hadapan gadis yang tercengang, tokoh utama menghabisi boneka sihir yang mengejarnya dengan mudah. Kau mau mati? Hei! Aku tanya, apa kau mau mati? Tidak, ada apa ini? Sayang sekali kalau kau seperti ini. Lalu tokoh utama mengatakan padanya, hidupmu akan menjadi menarik mulai sekarang. Dan ketika Yuno melihat robot itu, dia sadar, hal ini mustahil dilakukan dengan pisau latihan yang tumpul. Yang disebut tamu adalah pengunjung dari dunia lain. Mungkin datang bersamaan dengan bencana. Tapi Chun, dia benar-benar lapar. Lalu dia bertanya pada Yuno apakah dia membawa makanan. Jelas ketakutan. Yuno hanya ingin sang pahlawan segera melarikan diri. Tidak peduli seberapa kuat sang pahlawan. Monster di depannya, bukan sesuatu kan monster kecil sebagai pijakan. Dia kembali ke atas. Tepat saat sang pahlawan hendak menggunakan jurus pamungkasnya, lawannya tiba-tiba mulai membaca mantra. Lalu dia membuka dadanya, melihat ini, Yuno, dan menebas kepala monster raksasa itu. Tadinya ingin pamer, tapi ternyata kepala yang jatuh bukanlah titik vitalnya. Marah, dengan hilangnya titik vital monster raksasa itu. Monster-monster kecil di kota kehilangan kendali. Setelah pertarungan berakhir, sebagai imbalannya, Yuno memberi sang pahlawan makanan untuk mengisi perutnya. Saya harus menemukan sesuatu untuk menopang dirinya, yaitu membunuh sang pahlawan. Lalu sang pahlawan ingin melanjutkan perjalanannya. Mendengar itu, Yuno menyarankannya untuk pergi ke Huangdu, negara terbesar di dunia ini. Karena dewan di sana sedang memanggil para pahlawan dari seluruh dunia untuk memutuskan sesuatu yang penting. Sang protagonis segera memutuskan untuk pergi. Gadis itu menawarkan diri untuk menjadi pemandunya. Mungkin di sana, pasti ada orang kuat yang bisa mengalahkan sang protagonis. Sisi harus mengetahui kebenaran di balik semua ini. Dan seperti apa sebenarnya sang protagonis. Apa sebenarnya yang disebut sisi sana itu? Pertarungan hebat seperti apa yang akan terjadi di masa depan? Mari kita nantikan. Penjajah pedang manusia, Ryu no Ken, Sojiro.